Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Agil Saputra, NIM 22087139. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang belajar materi tentang adaptasi teori belajar psikologi. Itu belajar bukan hanya menghafal dan bukan pula mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri peserta didik. Titik perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuannya, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapannya, kemampuannya, daya reaksinya, dan daya penerimanya. Belajar pula bisa berarti adaptasi terhadap lingkungan dan interaksi seorang manusia dengan lingkungan tersebut. Ada beberapa teori, yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Itu merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kedua, pengertian teori belajar kognitif. Yaitu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Pengertian selanjutnya itu teori belajar konstruktivisme. Itu adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Materi yang kedua yaitu kelompok teori asosiasi stimulus respon. Dalam teori ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, pembelajaran dengan trial and error. Karya Thorndike yang paling penting adalah seri edukasional psikologi yang berjumlah 3 volume. Itu yang pertama adalah pemikiran tahap pertama. Dalam tahap ini, Thorndike menggagas beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Yang kedua adalah pemikiran tahap kedua. Seiringnya berjalannya waktu, seorang berpikir kadang mengalami evolusi ide. Ada beberapa revisi dalam gagasan yang pernah diungkapkannya, yaitu ia mencoba meralat dan merevisi beberapa hukum belajar yang pernah digagasnya. Materi yang ketiga yaitu kelompok teori kognitif menurut para ahli. Pertama itu menurut Saam tahun 2010 menyatakan bahwa teori kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Menurut para ahli yang kedua yaitu Gertler dalam UNO tahun 2006 menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Materi selanjutnya itu sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Itu teori asosiasi stimulus respon yaitu teori asosiasi itu konsep yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme. Itu yang kedua menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Itu di sisi lain menekankan peran penting pemikiran, proses mental, dan pengolahan informasi dalam menjelaskan perilaku manusia. Materi selanjutnya itu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Pertama, perhatian awal teori kibernetik ialah teori belajar motorik yang dikembangkan melalui teori pengelola informasi dan komunikasi. Yang kedua, konsep dasar teori kibernetik. Itu hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik. Dapat ditemukan beberapa konsep dasar. Yaitu yang pertama, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Materi